Gereja Masih Advent Hari ke-7 Bukit Sion Loajanan terletak di Loajanan, Samarinda, Kalimantan Timur. Tahun 1976 merupakan awal dari dimulainya pekerjaan Tuhan di Loajanan, ditandai dengan dibukanya Balai Pengobatan Advent pertama di Loajanan. Dan di tahun selanjutnya dibukalah cabang sekolah sahabat pertama di kediaman Bapak Ahasuak di daerah Loajanan. 25 Agustus 1985 merupakan awal dari berdirinya Gereja Masih Advent Hari ke-7 Loajanan, dan yang sekarang kita kenal dengan nama yang baru, yaitu Gereja Masih Advent Hari ke-7 Bukit Sion Loajanan. Pelayan pendeta-pendeta di gereja Loajanan pun silih berganti dari tahun ke tahun. Dimulai dari pendeta Acitopel Silas Bidi, pendeta Wangania, pendeta Mordehai Bidi, pendeta Simon Tarmidi, pendeta Zulkarnain, pendeta Erwin Situmeang, pendeta George Samplan, pendeta Agung Widodo, pendeta Habel Jahamau, pendeta Gatner Abineno, pendeta Lindon Situmorang, pendeta Natalis Irianto Marbun, pendeta William Tulong, pendeta Alfonso Naibaho, pendeta Marusaha Hutajulu, pendeta Rusdianto, dan yang saat ini pendeta Robert Sitohang. Adapun pelayan-pelayan Tuhan dalam ketua jemaat di gereja Loajanan silih berganti dari tahun ke tahunnya. Awal Agustus tahun 2020 dimulailah peletakan batu kengkang. Pada saat itu yang disahkan oleh pendeta yang Vina sebagai ketua daerah dan pendeta Esnoti sebagai ketua distrik di Samarinda. Dan dimulailah batu kengkang dan mulai pembangunan gereja ini. Dan ini berlangsung sebenarnya kurang lebih hanya setahun, karena kurang lebih setahun tukang sudah menyerahkan pembangunan fisik ini sudah bisa selesai. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya sambil menunggu persiapan untuk penghabisan, karena cuaca yang ekstrim yang terjadi di daerah Loajanan, terjadi musibah gereja ini. Terjadi longsor baik di depan maupun di samping gereja yang cukup parah, sampai menjebol dua bagian sisi samping gereja yang bisa jebol. Oleh karena itu, keadaan gereja yang belum dihabiskan dan diresmikan sudah terjadi musibah, sehingga waktu penyelesaian gereja ini semakin bertambah. Dan oleh berkat Tuhan dan bantuan dari jemaat sedistrik dan daerah dan uni juga, kita bersyukur oleh bantuan Tuhan
gereja ini boleh diselesaikan dengan baik. Tepat pada bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 28 Agustus, gereja ini kami bicara untuk bisa diresmikan dan diriliskan secara resmi oleh pimpinan gereja maupun pemerintah wilayah setempat. Kami bersyukur dan berkat Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai saat ini dan boleh diresmikan dan diserviskan pada hari ini. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Presiden Joko Widodo meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Saat masa pandemi, umat Tuhan di Gereja Bukit Sion Loajanan memutuskan untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Namun dengan berjalannya waktu dan izin dari pemerintah yang telah diberikan untuk membuka gereja maupun tempat ibadah lainnya, maka jemaat Bukit Sion Loajanan pun memutuskan untuk ibadah secara tatap muka. Banyak hal yang telah jemaat kami lalui. Ada hal yang luar biasa maupun luka mendalam yang kita rasakan. Ada duka cita ketika orang yang kita sayangi meninggalkan kita untuk beristirahat sementara. Ada sukacita ketika kita dapat berceria di tengah kejenuhan yang telah lama kita rasakan selama ini. Senyum, tawa dan canda boleh jemaat kami rasakan. Saling bergotong royong, saling tolong menolong, saling membantu, saling bekerja sama, saling berdiskusi dalam harmoni di dalam saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, orang muda, orang tua, maupun orang-orang lanjut usia, semuanya saling satu menyatu dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam gereja. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Roma 15 ayat 5-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Roma 15 ayat 5-7. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.